Salam hukum dan keadilan. Materinya tetap sama, mafia tanah dan keadilan di Labuan Bajo. Kali ini hal yang lebih khusus, yaitu kejadian ini sudah berlangsung lama, sejak tahun 2014, sudah 10 tahun lebih. Pertanyaannya adalah kenapa masih eksis sampai hari ini? Pertanyaan berikutnya adalah, adakah mereka yang punya klaim 40 hektar di PPJB itu kebal hukum? Adakah orang di BPN yang kebal hukum? Apakah kekebalan mereka itu menyebar keciprat kepada penegak hukum? Sebenarnya saya tidak membicarakan ini terlalu sering, tetapi karena terdorong oleh suatu kondisi dan keadaan si pemilik tanah yang asli, yang begitu miris, saudara-saudara, miskin dan menderita. Sampai kapan dia bisa menyelesaikan berubah hidupnya? Tidak jelas, karena kondisi yang dihadapinya berada di depan. Suatu ketika waktu mediasi di BPN, dia berkata kepada kepala kantor, yaitu baik kepada Pak Budi maupun kepada Pak Gatot yang sekarang ini, "Pak, kemana lagi saya harus pergi, Pak? Kemana lagi saya berharap? Apakah saya ini bukan warga negara Indonesia? Apakah saya ini warga negara asing? Sehingga permohonan saya yang sering ini tidak pernah diladeni." Sama halnya dia juga ke kantor polisi untuk memberikan laporan. Sesampai di rumah dia berkata, dengan proses yang begini lama, apakah saya ini pengkhianat di dalam republik ini? Apakah saya ini bukan warga negara Indonesia? Sehingga hak saya untuk minta perlindungan, minta proses hukum, tidak pernah ada penyelesaian. Saudara, runtutan dari peristiwa ini adalah pada tahun 2017 diterbitkanlah tiba-tiba sertifikat itu di atas lahan si pemilik tanah ini. Dan waktu itu sudah mulai ada pelaporan pidana, tetapi tidak diproses. Yang terakhir adalah laporan pidana yang belum ada SP3, begitupun perkara perdata belum ada inkrah. Tiba-tiba pada September 2023 dari pihak pemilik 40 hektar di PPJB itu mengajukan permohonan perubahan sertifikat hak milik di atas tanah dari pemilik tanah asli ini yang atas nama Maria Fatmawati, diajukan oleh yang bernama Ika Yunita untuk berubah menjadi SHGB bulan September. Dan tidak butuh lama, bulan Desember Kakan Gatot yang masih berkuasa hingga hari ini, di dalam aplikasi BPN yaitu tercatat SHGB 176 untuk 27.000 meter persegi di atas lahan itu. Kok itu bisa terjadi? Dan perdata pun diajukan pada bulan Januari. Syukurlah ada putusan pada 23 Oktober, si pemilik tanah ini menang. Dalam kasus yang sedang berjalan, pemilik tanah ini mengajukan laporan karena ada penemuan terbaru dari investigasi intelijen Kejaksaan Agung bahwa di atas tanah itu, sertifikat terbitkan itu, terdapat cacat yuridis, cacat administrasi, salah lokasi dan tanpa alas hak. Itu saja sudah menjadi bukti seharusnya dari penemuan Kejaksaan Agung untuk bisa diproses lebih lanjut. Tanggal 23 Agustus rilis dari Kejaksaan Agung itu, lalu si pelapor Muhammad Rudini tanggal 26-nya dia melakukan laporan karena faktanya sudah jelas. Tetapi hingga hari ini belum juga selesai. Pertanyaannya adalah, di mana letak hambatannya? Saudara sendiri tahu jawabannya. Bagaimanapun juga, kebenaran dan keadilan tetap tegak berdiri walaupun langit runtuh. Itu kata dari Alexander Agung pada tempo dulu, dan itu benar hingga hari ini. Tetapi pertanyaan selalu, sampai kapan penderitaan dari pemilik tanah ini? Sungguh miris, saudara-saudara.
tidak ada belas kasihan untuk bisa apa yang menjadi haknya. Demikian kali ini, semoga forum atau lembaga atau kesempatan yang dibuka oleh Wakil Presiden dalam apa yang disebutnya sebagai program lapor Mas Wapres, mungkin jalur itu juga bisa. Karena pertanyaan dari pemilik tanah adalah kemana lagi saya harus pergi, kepada siapa lagi saya harus berlindung. Oke, ini ada berita-berita yang saya slide untuk bisa dilihat keluhan-keluhan dari masyarakat dan pembicaraan di publik. Sekali lagi, sekian, salam hukum dan keadilan.